Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dengan NPM 21412025. Saya dari kelas akuntansi 21A. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan untuk perumusan regulatoris teori akuntansi. Yang pertama ada hakikat standar akuntansi, deskripsi masalah yang harus dipecahkan, diskusi dengan pertimbangan yang sehat, kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental. Selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Ada persyaratan standar akuntansi, ada tipe-tipenya. Di sini ada memiliki 4 tipe. Tipe pertama, menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe 2, ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Yang ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe terakhir, tipe 4, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian, aktiva, dan penentuan laba yang telah disetujui. Nah, ada tujuan penerapan standar akuntansi. Yang pertama, pendekatan penyajian kebenaran. Menginginkan laporan yang netral dan berusaha mencapai penyajian yang benar melalui proses penyusunan standar. Konsekuensi ekonomi yang hendak dicapai, maka para pembuat kebijakan akuntansi harus menyajikan sejumlah sinyal informasi yang dapat memberi petunjuk pada pengguna informasi dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Standar yang diundangkan harus memiliki pengaruh positif atau setidaknya tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan sosial. Akibat strategis pendekatan ini, yaitu kesejahteraan sosial diharapkan meningkat apabila praktik-praktik akuntansi secara parsial dilakukan secara konsisten. Selanjutnya ada pendekatan kritikal interpretatif. Nah, bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial. Hal ini timbul adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi pada dasarnya adalah suatu hal politik dilihat bahwa mereka beroperasi untuk kebaikan dari beberapa kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lainnya. Selanjutnya ada entitas berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik, American Institute of Certified Public Accountant, American Accounting Association, Financial Accounting Standard Board, Securities and Exchange Commission, organisasi profesional lainnya, para pengguna laporan keuangan. Entitas berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accounting. Organisasi pengkoordinir profesional bagi para praktisi. 2 komit teknis seniornya yang penting akuntan standar eksekutif komit dan akunting standar eksekutif komit diberi wewenang untuk berbicara dan
nama AISPA masing-masing di bidang keuangan dan akuntansi biaya dan audit. Yang ketiga, Securities and Exchange Commission. Dibentuk oleh UU Kongres pada tahun 1934, SEC bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan, untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan Amerika. 4. Organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Fungsi pasar bebas. Yang pertama, memberi kebebasan untuk semua orang ketika akan melakukan berbagai aktivitas ekonomi termasuk ekspor dan impor. Selanjutnya, memberi transparansi berupa informasi yang berhubungan dengan kuantitas permintaan serta harga barang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, perdagangan bebas yang ditetapkan di suatu negara bisa meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, memberi transparansi berupa informasi yang berhubungan dengan kuantitas permintaan serta harga barang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, ada estimasi proses penempatan standar akuntansi, ada prognosis pesimistik dan prognosis optimistik. Tinjauan standar akuntansi yang mengutamakan kepentingan pemegang saham dan calon pemegang saham. Dan yang kedua, standar akuntansi yang mengutamakan kreditor dan pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.